Semangat pagi Bapak Ibu warga SMK Negeri 1 Ende. Pagi ini kita bertemu kembali dalam pengisian e-rapor dengan menggunakan versi MPD tahun 2020. Sebelum kita mengerjakan atau mengisi nilai pada e-rapor, terlebih dahulu kita menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian semua nilai yang kita sudah lakukan kita akan menyiapkan. Setelah itu kita membuka pada aplikasi e-rapor MPD. Yang pertama sekali, nama pengguna ini NIP Bapak Ibu sekalian masing-masing. Kemudian paspor, ini dari Dapodik memberikan paspor secara keseluruhan. Paspor di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk juknis penilaian kita ambil di tahun 2018. Di dalam kolom pilih level pengguna ada guru, ada admin, dan ada siswa. Kita karena guru mata pelajaran maka kita klik pada bagian guru. Kita masuk pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian kita masuk. Untuk aplikasi ini kita lihat pada bagian atas sebelah kiri saya, halaman depan, rubah password, data kompetensi dasar, kemudian rencana penilaian. Dalam rencana penilaian ada rencana pengetahuan, rencana keterampilan, rencana bobot. Kemudian ada download format, ada data, ada input penilaian pengetahuan, keterampilan, input jurnal siswa, ada data jurnal siswa, kemudian ada kita bisa melihat nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai akhir. Kita bisa lihat ini kosong karena kita belum menginputnya. Kemudian setelah kita menginput nanti kita akan kirim nilai ke balik kelas masing-masing. Nilai terkirim, kemudian lihat nilai rapor. Bapak Ibu sekalian, kita masuk mulai mengisi nilai ini. Yang pertama sekali kita masuk pada data kompetensi dasar. Di dalam data kompetensi dasar saya mengasuh mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ini saya hapus lagi, hapus data kompetensi dasar. Oke, kita lihat tambah kompetensi dasar. Tambah jumlah kompetensi dasar yang akan ditambahkan. Dalam semester ini ada 3 kompetensi dasar. Di dalam 3 kompetensi dasar ini ada 3 pengetahuan dan ada 3 keterampilan, sehingga tampilan saya buatkan 6.
kita mengisinya. Mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, tingkat yang diajarkan sini kelas 12, pilih pengetahuan, kemudian semester genap, kompetensi dasar 3.12 dengan uraiannya kita ambil di bagian bawah yang kita sudah buka Word ini. Kemudian kita blok di sini 3.12 menganalisis sistem usaha layanan usaha. Copy, kemudian paste, tempel. Ringkasan kompetensi. Oke. Pada kompetensi dasar pengetahuan yang berikutnya, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12, pengetahuan, semester genap, kompetensi dasar 3.13 menganalisis pemasaran online. Copy, tempel, ringkasan kompetensi dasar boleh kita langsung tempel. Ada 2 kompetensi dasar pengetahuan yang sudah kita buat. Kita masuk kompetensi dasar yang pengetahuan yang terakhir. Mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan tingkat 12, pilih pengetahuan, semester genap, kompetensi dasar 3.14. Di sini kita ambil 3.14, menerapkan pengajuan hak atas kekayaan intelektual. Blok, copy, kemudian kita masuk pada kolom kompetensi dasar, tempel, masuk juga di ringkasan kompetensi, tempel. Sekarang kita masuk 3 kompetensi dasar keterampilan. Mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, pilih kelas 12, pilih keterampilan, semester genap 4.12, kita ambil dari sini. 4.12 merencanakan sistem layanan usaha, blok, kemudian copy, masuk di sini, tempel, boleh kita tempel lagi di bagian ringkasan kompetensi. Setelah itu kita masuk pada kompetensi keterampilan yang kedua, 4.13, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12, pilih keterampilan, semester ini genap 4.13 blok, copy, kemudian tempel, boleh kita tempel di sini ya. Sekarang kita masuk kompetensi dasar yang terakhir, keterampilan 4.14, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12, pilih keterampilan, semester genap 4.14, ambil di sini 4.14 membuat pengajuan dokumen untuk perolehan hak atas kekayaan intelektual. Tempel,
Kemudian kita boleh tempel di sini. Setelah itu baru kita simpan. Oke. Sekarang kita melihat lagi kembali dalam kompetensi dasar yang kita sudah buat. Kita lihat, pilih mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ini hasil kerja kita yang sudah kita isi. So, kita boleh kasih melebar atas bawah. Ini 3 kompetensi dasar keterampilan, kemudian 3 kompetensi dasar pengetahuan. Sekarang kita masuk rencana penilaian. Rencana penilaian. Rencana penilaian kita mulai mengisi di rencana pengetahuan. Pilih kelas 12.1 akuntansi. Kemudian mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jumlah penilaian harian. Bapak Ibu sekalian, di dalam jumlah penilaian harian ini, di sini saya ambil 2. Kenapa saya ambil 2? Karena ulangan dan tugas dalam semester genap ini saya ambil cukup 2. Karena di dalam rencana penilaian pengetahuan ada ulangan harian, ada tugas, ada ujian tengah semester, dan ada ujian akhir sekolah. Nama penilaian ini ulangan harian 1 saya ambil secara tertulis. Pada ulangan yang kedua saya ambil penugasan. Bapak Ibu sekalian, untuk di dalam bobot penilaian ini ada ulangan harian, kompetensi dasar yang kita sudah desain, ada tugas, kompetensi dasar yang kita sudah desain, kemudian ada ujian tengah semester, dan ada ujian akhir sekolah. Di sini saya melakukan kegiatan ulangan harian pada kompetensi dasar 3.1 dan 3.12. 3.12 dan 3.13. Untuk tugas juga saya berikan penugasan pada 3.12 dan 3.14 saya ambil pada kompetensi dasar pengetahuan 3.14. Kemudian untuk ujian tengah semester, di sini saya ambil ada 2 kompetensi dasar, yaitu 3.12 yang saya ambil, kemudian 3.13. Pada ujian akhir sekolah, Bapak Ibu sekalian, saya ambil 2 kompetensi dasar, yaitu 3.13 dan 3.14.
untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, di dalam pengisian e-rapor aplikasi MPD ini, di dalam rubrik penilaian untuk ulangan harian, penugasan, dan penilaian tengah semester serta penilaian akhir semester, kita tidak boleh mengambil hanya satu kompetensi dasar. Kalau kita mengambil hanya cukup satu kompetensi dasar, maka yang terakhir nilai tidak bisa terlihat, tidak bisa muncul, karena yang dimunculkan itu hanya satu KD, sehingga pada penilaian minimal 2 kompetensi dasar yang kita harus berikan. Untuk bobot penentuan nilai rapor, kita lihat di bawah, nanti teman-teman akan baca sendiri. Kemudian kita simpan. Oke. Ya. Kita lihat lagi kembali mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Lihat baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada rencana penilaian setelah kita sudah melakukan pengisian data kompetensi dasar. Di dalam rencana penilaian kita mulai mengisi rencana pengetahuan. Kita masuk kelas 12.1 akuntansi, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, jumlah penilaian harian. Di sini saya melakukan kegiatan penilaian ulangan harian secara tertulis dan tugas. Di sini karena hanya ada 2 penilaian ulangan harian, maka di sini saya centang 2. Lihat, ini untuk 6 penilaian ulangan harian. Saya buatkan secara tes tertulis, kemudian kelompok teknik penilaian yang kedua saya berikan dalam penugasan. Bobot penilaian ini untuk ulangan harian, kita kasih bobot 1, kemudian tugas bobot 3, ujian tengah semester bobot 2, sedangkan ujian akhir sekolah akhir semester
bobot 2. Pada ulangan harian saya melakukan ulangan harian ada 2 kompetensi dasar, yaitu 3.12 dan 3.13, sehingga kita menyintangkan di sini. Masuk pada penugasan ini ada 3 kompetensi dasar yang saya berikan penugasan kepada anak dalam pengetahuan, kompetensi dasar pengetahuan. Kemudian untuk ujian untuk penilaian tengah semester ada 2 kompetensi dasar yang saya ambil, 3.12 dan 3.13. Sedangkan untuk ulangan akhir semester saya ambil 2 kompetensi dasar, yaitu 3.13 dan 3.14. Untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, dalam penilaian ini kita tidak boleh menilai hanya 1 kompetensi dasar. Harus memberikan penilaian ada 2 kompetensi dasar atau 3. Yang terpenting bahwa lebih dari 1. Tidak boleh hanya 1 kompetensi dasar, nanti hasil akhir dia tidak akan muncul. Kemudian kita simpan. Ya, kita simpan. Sekarang kita melihat hasil pengisian rencana pengetahuan. Lihat, ini hasil yang kita sudah masukkan. Yang berikut kita masuk pada rencana keterampilan. Rencana keterampilan, pilih kelas 12 1 akuntansi, mata pelajaran Pro Kreatif dan Kewirausahaan. Kemudian ambil 1 keterampilan. Ini yang sini saya mengambil portofolio. Silakan Bapak Ibu pilih jenis penilaian. Saya ambil project 1, bobot penilaian 1. Kompetensi dasar yang kita berikan penilaian ini saya mengambil pada kompetensi dasar 4.13 dan 4.14. Kemudian simpan. Oke. Kita masuk pada rencana bobot. Pilih kelas, mata pelajaran. Ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat bobot nilai pengetahuan. Kita ambil bobot pengetahuan 30 dan bobot keterampilan
70 untuk mata pelajaran C3. Untuk C3 bobot nilai pengetahuan 30 dan bobot keterampilan 70. Sedangkan untuk kelompok AB itu 40-60. Itu rencana penilaian Bapak Ibu sekalian. Satu kelas sudah selesai, kita mengisinya, kita menginput rencana pengetahuan, rencana keterampilan, juga kompetensi dasar. Sekarang karena saya mengasuh 2 kelas, maka kita akan menginput kembali ke kelas berikutnya. Caranya mudah Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu lagi mendesain kembali, tapi cukup kita copy. Dan bagaimana cara mengkopinya? Kita lihat rencana penilaian, kemudian pengetahuan, kemudian pilih kelas. Saya ulang sekali lagi, rencana penilaian, rencana pengetahuan, kemudian pilih kelas, pilih mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita masukkan data kompetensi dasar dan rencana penilaian, pengetahuan dan keterampilan, satu kelas yang kita sudah mengisi tadi, karena kita mengasuh 2 kelas, maka kita tinggal masukkan data pada kelas berikutnya. Caranya mudah, kita arahkan ke rencana penilaian, kemudian rencana pengetahuan, pilih kelas 12.1 akuntansi, kemudian copy, pilih kelas 12.1 akuntansi, mata pelajaran, kemudian pilih kelas tujuan ke 12.2 akuntansi. Kemudian kita masuk di copy data rencana penilaian pengetahuan. Oke. Setelah rencana penilaian pengetahuan, kita masuk pada rencana penilaian pada keterampilan. Bagaimana caranya? Tentu yang sama. Setelah kita masuk di rencana keterampilan, kita pilih copy rencana,
kita pilih kelas 12.1 akuntansi, karena di dalam data kita sudah buat 12.1 akuntansi. Kemudian pilih mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, pilih kelas tujuan di 12.2 akuntansi. Setelah itu kita copy data rencana penilaian keterampilan. Setelah itu oke. Bapak Ibu sekalian, kita mau melihat kembali rencana penilaian yang kita sudah copy paste pada kelas 12.2 akuntansi. Pilih kelas 12.2 akuntansi, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ini kita sudah mengisi untuk kompetensi. Bapak Ibu sekalian, saya ulangi sekali lagi. Setelah kita masukkan data kompetensi dasar, kemudian rencana penilaian, pengetahuan dan keterampilan, dan bobot, untuk rencana bobot kelompok AB 40 pengetahuan, sedangkan keterampilan 60. Sedangkan untuk kelompok C3 itu bobot penilaian pengetahuan 30 dan keterampilan 70. Kita masuk di download format. Untuk download format ini, nilai yang sudah kita berikan kepada anak melalui proses ulangan harian, baik itu ulangan harian tertulis maupun penugasan dan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, kita akan mengisi, pilih kelas, di sini 12.1 akuntansi, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat untuk rubrik ini, di sini kita bersama-sama melihat nama file, format nilai harian pengetahuan, format nilai keterampilan, keterangan file, format untuk import nilai harian pengetahuan sesuai rencana penilaian pengetahuan yang telah dibuat. Di sini Bapak Ibu sekalian ada dua format download nilai dan download kosong. Kita mau menguji kembali di dalam download format nilai ini seperti apa, dan di dalam format download kosong ini seperti apa. Kita lihat, kita mengambil di download format kosong, klik download format kosong. Setelah kita download, kita melihat pada icon atau pada bagian download. Ini kita masuk di download, kemudian kita download format kosong tadi. Kita
lihat dalam bentuk aplikasi format kosong. Nilai inilah yang kita masukkan, kita olah secara offline. Bisa kerja di rumah, setelah itu baru kita masukkan nilai secara online. Untuk format input nilai pengetahuan kelas 12, kita lihat data siswa ini, NIS dan NISN ini sudah ada di Dapodik, data Dapodik, sedangkan jenis penilaian yang tadi kita sudah merakit, dan KD ini kita tadi sudah kita merakit, dan nilai inilah yang kita harus mengisi. Bapak Ibu sekalian, kita melihat dia susun secara keseluruhan atas bawah. Bisa diperhatikan ulangan harian P1 dengan jumlah siswa 32 ini. 32. Dengan jumlah 32 kita bisa lihat secara jeli. 32, sedangkan tugas ini, tugas 32 kali 2 sama dengan 64. Ya, di sini 64. Juga masuk pada penilaian tengah semester 32, sehingga masuk lagi di PAS, sehingga ada 4 yaitu ulangan harian secara tertulis 1, tugas 2, kemudian ujian tengah semester 3, dan ujian akhir sekolah 4, sehingga 32 dikali 4 sama dengan 288 siswa. Kita perhatikan baik. Sekarang kita mengolah nilai, mengisi nilainya, masuk misalnya, bukan misalnya, data yang saya berikan nilai ini 80, boleh saya bisa isi 80 misalnya. Ini secara contoh. Ini tentu melalui proses pada MGMP guru mata pelajaran. Untuk aplikasi ini kita bisa mengisi KKM dalam kesepakatan setiap mata pelajaran, sehingga dari KKM yang sudah disepakati pada saat MGMP, KKM itulah akan diteruskan ke bagian Dapodik untuk masukkan data secara keseluruhan per mata pelajaran. Untuk
aplikasi ini dia memberikan kebebasan kepada setiap guru untuk menentukan KKM sesuai kesepakatan dalam MGMP. Ini berbeda. Sedangkan ada beberapa aplikasi e-rapor yang KKM-nya sudah ditentukan dan dikancing, dikunci, dan kita tidak bisa bukanya karena sudah disetting. Tapi aplikasi MPD ini untuk KKM-nya bisa dirubah sesuai dengan kesepakatan MGMP guru mata pelajaran. Dan ingat, hasil kesepakatan itu nilai KKM diteruskan ke operator Dapodik untuk masukan, kemudian akan dikunci di sana. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengolah nilai secara offline, sekarang kita mengisi kembali hasil kerja kita yang sudah dibuatkan secara online. Maka kita masukkan nilai, input nilai, pengetahuan, kemudian pilih kelas, mata pelajaran, bisa lihat P1, P2, ujian akhir sekolah dan ujian tengah semester. Bisa juga langsung di sini, import nilai pengetahuan. Kemudian pilih file yang sudah tersimpan, karena kita menyimpannya di download sini, maka di sini kita open, kemudian kita upload data nilai. Setelah itu kita menyimpan data nilai. Oke. Setelah kita input nilai pengetahuan, kita masuk pada input nilai keterampilan. Pilih kelas 12 satu akuntansi, pilih mata download, format, kemudian pilih kelas, pilih mata pelajaran, kita download format kosong pada nilai keterampilan. Download. Kita olah lagi kembali secara offline. Sama saja yang kita lakukan seperti pada nilai pengetahuan. Ini kosong. Kita kasih nilai. Ini misalnya setelah itu kita simpan, tutup, masuk di aplikasi e-rapor.
kita input nilai, input keterampilan, kemudian import nilai, kita masuk di pilih file, keterampilan, open, kemudian kita upload nilai. Sudah tersimpan di sini. Karena ada dua kompetensi dasar yang kita masukkan tadi, yaitu 4.13 dan 4.14. Simpan data. Oke. Untuk kelas 12.1 akuntansi sudah selesai, kita kerjakan. Sekarang kita masuk pada kelas yang berikutnya. Kita melakukan yang sama seperti yang kita input pada kelas 12.1 akuntansi. Sekali lagi Bapak Ibu, kita download format, kemudian pilih kelas 12.2 akuntansi, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita download format kosong di pengetahuan, kemudian kita download format kosong lagi di keterampilan. Ini kita mengerjakan secara offline. Setelah itu kita bisa buka lagi, lihat di download, ini download pengetahuan kelas 12.2 akuntansi. Kita mengisinya, ini kita klik di sini, kita isi. Oke, misalnya kemudian kita simpan, kita kasih tutup, kita kerja keterampilan lagi, ulang, kemudian kita olah nilai pada keterampilannya. Ini 81 misalnya. Ini pemberian nilai kembali ke Bapak Ibu mata pelajaran dengan melihat kehadiran, sikap, keaktifan kelas, untuk kembali ke Bapak Ibu guru yang mengetahuinya. Ini saya memberikan penilaian ini hanya sebuah simulasi bagaimana cara mengisi e-rapor menggunakan aplikasi e-rapor NPD. Setelah kita sudah menginput nilai keterampilan kelas 12.2 akuntansi, kita tutup ini secara offline. Sekarang kita masuk pada pengisian e-rapor secara online. Kita lihat input penilaian, pengetahuan, kemudian kita masuk di import nilai pengetahuan,
kita ambil di pilih file yang tadi kita sudah kerjakan secara offline, di mana di sini, kemudian open. Setelah open, kita upload data nilai. Sudah terisi semua. Setelah itu baru kita simpan. Bisa kita menyimpan di atas juga boleh, bisa juga kita menyimpan di bagian bawah, simpan data nilai juga boleh. Oke, sekarang kita masuk pada input penilaian keterampilan. Import nilai keterampilan. Pilih file, download, upload data nilai, kemudian kita simpan. Tadi disampaikan bahwa bisa simpan data nilai di bagian atas juga boleh, di bagian bawah juga boleh. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengisi atau menginput nilai, sekarang kita mau melihat pengolahan nilai yang kita sudah masukkan. Nilai pengetahuan, nilai pengolahan nilai pengetahuan, klik di sini. Kemudian pilih kelas, pilih mata pelajaran, kita tampilan nilai pengetahuan per KD. Untuk nilai pengetahuan per KD tadi kita desain pengetahuan ulangan harian secara tertulis, tugas, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester yang kita sudah pilih per kompetensi. Klik pada pengolahan nilai per KD, kemudian tampilkan. Kita lihat ini, nilai pengetahuan ada 3 KD yang ditampilkan sesuai dengan yang kita desain. Ada rincian nilai siswa, boleh nilai rincian nilai siswa tampil. Ada lagi pengolahan nilai per KD. Tadi per KD. Ada lagi nilai rapor. Tampilkan. Nilai pengetahuan pada nilai rapor hasil dari nilai rata-rata KD, maka untuk nilai rapor kita lihat pada bagian sebelah kanan saya berwarna biru langit. Ini kita lihat nilai pengetahuan. Kita masuk pada nilai keterampilan, maka kita klik di nilai keterampilan, kemudian pilih kelas 12 akuntansi, pilih mata pelajaran, kemudian kita lihat yang sama,
rincian nilai siswa, kemudian nilai keterampilan, satu tadi kompetensi dasar yang ada 2 kompetensi dasar yang kita sudah arsip ini secara keseluruhan, kemudian pengolahan nilai per KD kita tampilkan, kemudian nilai rapor kita lihat kita tampilkan. Untuk nilai rapor keterampilan kita lihat di bagian kanan saya. Nilai rapor ya. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada nilai akhir. Untuk penginputan nilai secara keseluruhan maka kita akan melihat hasil daripada nilai akhir mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dalam semester genap. Nilai akhir kita lihat, klik pada nilai akhir, kemudian pilih kelas 12 satu akuntansi, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ini nilai akhir produk kreatif dan kewirausahaan pada semester genap ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam nilai akhir kita lihat bersama bahwa data siswa atau nama siswa, nilai SKM yang tadi saya sudah jelaskan, dari mana memperoleh nilai SKM ini atau KKM ini, dari MGMP guru mata pelajaran menganalisis dan menentukan dalam kesepakatan rapat MGMP. Setelah itu dalam kesepakatan nilai inilah yang kita masukkan pada bagian IT, bagian Dapodik untuk menginput dan setelah menginput dan mengunci. Ini adalah kelebihan aplikasi e-rapor dengan versi MPD, memberikan kebebasan, memberikan keluasan kepada guru mata pelajaran untuk menentukan KKM. Ini adalah kelebihan MPD yang bisa memberikan kebebasan, keluasan kepada guru mata pelajaran untuk menentukan nilai KKM dalam rapat guru mata pelajaran MGMP. Kemudian nilai pengetahuan untuk C3 tadi sudah dijelaskan, bobot 30, nilai keterampilan bobot 70. Sedangkan untuk kelompok C1 dan C2 nilai pengetahuan 40 dan nilai keterampilan 60. Ini nilai rata-rata, kemudian predikatnya ini. Setelah kita melihat, kita akan kirim nilai akhir. Kita akan kirim nilai akhir. Kirim kelas mana? Di kelas 12.1 akuntansi, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di sanalah terlihat, terbaca jelas guru wali kelas yang melihat. Kita kirim nilai akhir. Di sana wali kelas akan melihat, oh nilai ini yang sudah terkirim, nilai mata pelajaran ini yang sudah terkirim. Tuntas dan tidaknya itu wali kelasnya bisa lihat.
karena hasil olahan dari guru mata pelajaran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita mau melihat apakah data yang tadi kita sudah kirim terkirim tidak. Lihat nilai terkirim, klik, kemudian pilih kelas 12.1 akuntansi, pilih mata pelajaran Produk dan Kewirausahaan. Oh, ternyata sudah kirim. Sudah kirim. Kita lihat kirim. Oh, sudah kirim. Setelah itu baru kita bisa lihat nilai rapor, ini khusus mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ini semester 1, ini semester 2. Baik Bapak Ibu sekalian, itu kewajiban guru mata pelajaran menginput nilai menggunakan e-rapor, MPD, SMK. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada bagian aplikasi yang bisa diisi oleh wali kelas guru BP. Untuk wali kelas guru BP, kita lihat pada pojok kanan atas. Ini pojok kanan atas. Kita lihat panah bersama-sama ini di sini. Kita klik. Ini akses guru mata pelajaran yang tadi kita sudah isi, yaitu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian akses wali kelas. Kita lihat bersama-sama. Akses wali kelas. Akses wali kelas ini, kalau Bapak Ibu guru wali kelas, maka dengan sendirinya akan muncul ketika membuka akses wali kelas, karena linknya masing-masing. Kemudian ada lagi akses guru BP, juga sama. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita menginput nilai guru mata pelajaran, menginput nilai di sini untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang saya asuh, sudah selesai menginputnya. Kemudian
nilai sudah saya kirimkan ke wali kelas, dan bagaimana cara wali kelas bisa melihat hasil nilai mata pelajaran yang tadi sudah dikirimkan itu. Untuk membuka, karena saya tidak wali kelas, maka di sini saya tidak bisa buka. Akses guru mata pelajaran, akses wali kelas, akses guru BPBK. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya di sini saya membuka teman kita, Ibu Anita, karena dia adalah wali kelas 12 1 akuntansi, dan disitulah saya mengajar mengasuh mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita membuka akunnya Ibu Anita. Ini yang seharusnya yang bersangkutan sendiri membukanya, namun karena ini menjadi contoh, maka kita bisa membukanya supaya teman-teman bisa tahu. Untuk teman-teman selain wali kelas juga guru mata pelajaran. Bagi teman-teman yang belum menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, karena akses itu yang dimasukkan dalam aplikasi ini adalah nomor NIP. Bagi teman-teman yang belum PNS bisa memasukkan nama, kemudian password yang sama 123456. Kita sudah membukanya, dan Ibu Crispina Agnes Namba, dia juga masuk sebagai guru mata pelajaran. Kita lihat, dia juga masuk pada akses wali kelas. Kita klik wali kelas, ya, wali kelas. Wali kelas bisa melihat mata pelajaran mana yang sudah terkirim dengan sendirinya. Ini dengan sendirinya hasil penginputan per mata pelajaran yang sudah terkirim. Ini hasil.
Bapak Ibu sekalian, ketika Ibu Crispina Agnes Namba ini masuk pada akses wali kelas, maka dengan sendirinya akan terlihat mata pelajaran mana yang sudah masuk. Kita lihat mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Guru mata pelajarannya Yohanes Ratu Koten. Kemudian SKM-nya nilai tertinggi, pengetahuan, keterampilan, hasil akhir ini. Nilai terendah, pengetahuan, keterampilan, nilai akhirnya ini. Kemudian rata-rata, pengetahuan dan keterampilan. Di sini kita lihat wali kelas bisa melihat hanya satu mata pelajaran yang sudah masuk. Untuk wali kelas bertugas untuk mencetak rapor. Sebelum mencetak rapor ini dia buatkan ledger nilai untuk melihat predikat anak, tampilan ledger ya ini. SMK Negeri 1 ND ledger ini semester 2 ini ledger. Karena ini baru satu mata pelajarannya masuk, maka ini nanti ada ketidakhadiran ekstrakurikuler, ini semuanya lengkap seperti biasanya. Kemudian kita masuk pada cetak rapor. Cetak rapor ini sudah disetting. Kemudian terapkan kertas, sudah terapkan kertas, pilih, akan disesuaikan. Ini dengan sendirinya per siswa dari jumlah 32 siswa, anak walinya Ibu Crispina Agnes Namba. Nilai rapor tengah semester, kita lihat tampilan. Karena di sini hanya baru satu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Belum terisi karena untuk ketidakhadiran ini akan diisi oleh wali kelas atau BP. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melihat seperti apakah di dalam kelengkapan rapor ini. Ya, ini. Kalau kelas 1, kelas 10 tentu kita print sesuai dengan mulai dari depan, ini depan, data harus dimasukkan secara lengkap sehingga akan dimasukkan nilai deskripsi lengkap juga. Kemudian boleh print karena ini diminta cetak, maka kita cetak. Boleh juga kita download. Untuk penggunaan e-rapor, dia tidak akan terhapus karena ini akan tersimpan secara elektronik sepanjang kita butuhkan. Seperti apakah
nilai rapor ini dalam Juknis 2018. Ibu sekalian, kita lihat ini laporan hasil belajar ini, kemudian ini catatan wali kelas, ini wali kelasnya, ini sama seperti yang ada pada rapor lain. Jadi untuk fitur ini, nilai rapor tengah semester, kelengkapan rapor, nilai rapor ini kita cetak sesuai dengan kebutuhan. Saya kira ini untuk Bapak Ibu wali kelas tidak perlu lagi capek-capek, tinggal buka ledger rapor, cetak ledger, ini wali kelasnya, tampilkan ledger, ini sudah muncul. Bagi Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu wali kelas bisa melihat mengisi kehadiran peserta didik. Ini input data dan nilai. Kita lihat input kehadiran peserta didik. Kemudian pilih kelas. Di sini nama siswa, sakit, izin, keterangan. Keterangan ini 1, 2, 3 sesuai dengan ini. Setelah itu baru kita simpan. Di dalam input data nilai juga ada input nilai ekstra. KL1 ini ekstra eskul tambah bagi Bapak Ibu sekalian, untuk tugas wali kelas melihat input data dan nilai, juga bisa mengisi nilai input nilai prakering. Bagaimana caranya? Input nilai prakering, kemudian pilih kelas, tambah, ya ini tambah. Data ini dari mana? Wali kelas mendapat atau memperoleh tentu dari Bapak Ibu Ketua Program, bekerjasama dengan Humas untuk mengambil data praktek kerja lapangan ini, sehingga bisa mengisinya. Ini mitra, nama siswa Mitra Dudi sudah masuk. Ini lama 6 bulan, keterangan nilai 10 misalnya. Data ini yang kelas 12 yang sudah terisi oleh operator dapedik. Adelmus Cina Lau, mitra kemarin PKL pada kantor Kesbang Polda Kabupaten Endeh, Jalan Durian, namanya berapa?
Bapak Ibu sekalian, untuk input nilai prakerin sudah. Untuk penilaian karakter ini pada bagian akses guru BP yang bisa mengisi ini untuk karakter dalam pilihan aspek ini. Ada religiusnya, ada nasionalisnya, mandiri, gotong royong, integritas. Sedangkan untuk karakter ini bisa diisi ini catatan perkembangan karakter ini dari BP. Kita lihat ini tanggal per tanggal, perilakunya, tingkatan perilakunya, misalnya bisa diisi kerjasamanya oke, oh gotong royong, tingkatkan, oh nasionalisnya oke, cinta tanah air, oh nasionalisnya bagus. Kemudian input kenaikan kelas ini oleh wali kelas. Di sini, oh dia ini si Albertus Jilminda Laurapo, dia naik kelas. Agatha Barewotan, dia tidak naik kelas. Itu seperti contoh. Setelah itu baru kita menyimpan data ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam status penilaian guru ada nama mata pelajaran, nama pendidik atau pengasuh mata pelajaran ada di dalam. Apakah anak tuntas, apakah anak itu tidak tuntas dalam mata pelajaran itu akan terlihat status penilaian guru. Ini dilihat oleh wali kelas, nomor mata pelajaran, kita lihat kelas 12 ada 3 mata pelajaran. Kemudian di sini nilai yang baru masuk produk kreatif dan kewirausahaan, nama pendidik Yohanes Ratu Poten. Ini sudah tuntas, sudah dikasih masuk. Kemudian ada lagi wali kelas bisa lihat hasil pengolahan nilai. Hasil pengolahan nilai si Albertus Jiminda Laurapu, kita lihat nilai akhir semester, tampilan ini tampilan capaian hasil belajar, kemudian lihat nilai akhir tahun. Ini semester 2 nomor induk ini. Kemudian kita bisa lihat semua nilai mata pelajaran tuntas, keterangannya semua nilai tuntas ada di dalam. Untuk grafiknya, grafik nilai rapor sesuai dengan tingkatan kenaikan kelasnya.
Ini grafiknya masing-masing. Grafik mata pelajarannya bisa lihat hanya produk kreatif dan kewirausahaan. Kita lihat grafik. Untuk rekap kehadiran, ini nama siswa, sakit berapa, izin berapa, alfa berapa. Ini bertolak dari input, dapat data input kehadiran. Yang tadi kita lihat, ini input data nilai ini, input data kehadiran. Dari kita mengisi tadi ini, sakit, izin, keterangan, kita bisa melihat lagi kembali di grafik rekap kehadiran. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk penilaian penginputan e-rapor dalam versi MPD sudah selesai. Apabila Bapak Ibu kurang mengerti, bisa WA secara pribadi. Dan pada kesempatan ini juga, apabila Bapak Ibu kurang mengerti dan dalam penjelasan untuk bagaimana cara mengisi e-rapor ini kurang berkenan, pada kesempatan ini saya mohon maaf, dan sekali lagi atas dukungan dan kerjasama kita menggunakan e-rapor ini secara saksama, dan salam kompak untuk kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Selamat pagi.